bagi ahli kitab yang mereka menjual belikan ayat bagi ahli kitab yang mereka menjual belikan ayat, menjual belikan kebenaran, menjual belikan informasi yang hak dengan yang batil demi untuk meraup keuntungan yang sedikit. Di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita yang kita tidak ketahui, Allah Maha tahu siapa sesungguhnya jati diri ahli kitab yang ada pada masa sekarang ini, sejak pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katiba wa hum ya'lamun. Wa inna, dan sungguhnya, minhum, sebagian daripada mereka, la fariqan, sungguh ada segolongan, yalmuna alsinatahum bil kitab, mereka memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, litahsabu minal kitab, supaya kalian menyangka yang dibacanya adalah sebagian daripada Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal yang dibaca itu bukan bagian daripada Alkitab. Mayaquluna, dan mereka mengatakan, huwa min indillah, itu adalah dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, padahal mereka berdusta terhadap Allah. Lahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui dan sadar kalau mereka telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cacat buruknya mental, buruknya ruh, buruknya hati orang-orang yang diberi kitab namun mereka mengubah isinya Alkitab. Ini kejelekan mereka. Benar-benar mereka telah mengubah daripada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepak terjang mereka ini memberitahukan kepada kita bahwa sungguh ahli kitab bukanlah orang-orang yang beriman sebagaimana sebelumnya. Mereka telah merubah isinya Alkitab dengan hawa nafsu mereka. Mereka telah mengganti ayat-ayat yang asli dengan ayat-ayat buatan mereka dan dibaca bersama dengan mereka membaca Alkitab, supaya kita ini menyangka bahwa itu bagian daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka dengan beraninya mengatakan bahwa itu dari sisi Allah. Wong ngarang satu ayat dari hawa nafsu mereka, kemudian mereka katakan itu dari sisi Allah. Ini jenenge kedustaan yang paling dusta. Jadi barang siapa mengarang sesuatu dan ia katakan karangannya itu dari sisi Allah, meskipun mereka mengatakan kami ini kan makhluknya Allah, dari sisi Allah, jadi kami mau mengatakan apa saja kan sama dan juga dari Allah. Nah, enggak begitu caranya. Semua yang datang yang dibawa Nabi yang merupakan wahyu Allah yang asli belum dirubah, itulah namanya Alkitab. Tapi ketika kemudian mereka mengarang sesuatu lalu mereka berdusta bahwa ini dari sisi Allah, ini adalah sungguh sesuatu kesesatan yang nyata.
sapa sing ngaku oleh pituduh ngakune saka Allah padahal kitab yang Allah turunkan itu sudah jelas isinya berseberangan dengan kitab aslinya, itu jelas dusta dan tidak diterima. Dan siapa yang berbuat seperti itu, sungguh dia telah berbuat kedustaan yang nyata. Saat sekarang juga sapa ngaku entuk wahyu kemudian dia mengangkat diri jadi nabi pada masa Nabi Muhammad, jelas itu pedustaan sedusta-dustanya. Dan siapa melakukannya, maka sungguh dia akan menjadi manusia yang paling celaka dunia dan celaka di akhirat. Tujuannya apapun lah, nggak benar. Kenapa? Karena wahyu Allah, kalau Allah sudah nggak akan berubah lagi. Mungkin jadi orang sekarang itu ngaku jadi nabi itu apa? Jadi orang pengen ganti Nabi Muhammad, mau pengen ngajak uang supaya jadi uang sing apik. Ngakulah jadi nabi. Saya nabi titis Nabi Muhammad. Ingatlah kau takwa kepada Allah. Meskipun saya diajak itu ajakannya podo. Meskipun saya ngomong Al-Quran, tapi Anda mengangkat diri jadi nabi itu sudah jelas dusta. Sampaikan saja, kula niki dai niku penyeru, kula mubalek jelas penyampai, gitu kan. Jadi orang sadar ngaku nabi. Baik manusia ketahuilah, saya Nabi Januri, penerus Nabi Muhammad. Wow. Mari kita benar-benar kuatkan hati, imani Al-Quran, laksanakan isinya, tinggalkan larangannya. Meskipun sing domong kayak gitu podo, nang cuma Anda nyetatus telah lahir Nabi baru Januri bin ngampak lah. Ini repot ini. Padahal si anak Nabi meneh. Makanya setelah Nabi generasi namanya sahabat. Setelah Nabi wafat namanya sahabat. Yang ketemu Nabi itu namanya sahabat. Kemudian yang Nabi tidak ada ketemu dan sahabat namanya tabi'in. Yang enggak ketemu sahabat ketemunya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang enggak ketemu tabi'in ketemunya para pengikutnya tabi'in namanya atba pengikut. Baru jenenge ulama terus generasi ternyata ulama ke belakang sampai yaumul kiamat itu disebut ulama. Semua orang yang memahami agama dengan baik, yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah yang jelas, disebut namanya ulama. Ulama itu semua takut pada Allah. Kenapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Kita ini tolabul ilmi tujuannya apa? Ben dadi alim. Alim apa? Supaya wedi karo Gusti Allah. Monggo sapa wong tambah ilmune kok ora tambah wedi karo Gusti Allah, ora tambah tunduk patuh kepada Allah, tidak menempuh jalan yang lurus, maka Allah tidak akan tambahkan kepadanya kecuali tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Pak Ibu yang berbahagia. Jangan sampai kita niru-niru wong Yahudi. Mereka banyak berbuat dusta, membuat kitabnya Allah padahal itu bukan kitabnya Allah, mengatakan dari sisi Allah itu dari sisi Allah, itu dusta mereka saja. Wa yaquluna wal kadhib, dan mereka berkata dusta kan kepada Allah sementara mereka mengetahui. Nah, wong niku nek salah mengatakan sesuatu itu saya wajar. Contoh, Allah berfirman dalam ayat sekian nomor sekian, jebule keliru, itu saya wajar, saya di ngapura. Kudune ayat 70 sing dibaca ayat 17. Itu saya wajar. Si ana apurane si enek si ada maafe. Modal ngarang surah Yasin ayat 112. Nah, dia ngarang ini surat Yasin 112. Kemudian bunyinya beda, gak ono neng kono, ya tambahkan sendiri, itu namanya kedustaan. Ini namanya kebohongan.
Yang seperti ini sama sekali nggak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sekali lagi ada 10 orang yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Yaitu orang yang merubah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mukadzibina bi kitabillah, orang yang mendustakan kitabnya Allah dengan berani mereka mengubah isinya. Jadi diubah isinya. Maka sapa sing wani ngothaki Al-Qur'an disebabkan dengan hawa nafsu mereka, ya kan? Ini adalah orang-orang yang dilaknat, orang-orang diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok kalau mati dia tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita melakukan perubahan dari Al-Qur'an. Nah, dia itu ngaji, ya kan? Apa sing wis ana, sing wis nyoto tinggalane Kanjeng Nabi, itulah tugas kita. Kita bukan mengubah dengan yang baru, bukan. Bahkan pemahaman pun harus berhati-hati. Ayatnya jelas, nek jangan pahami beda itu wis sesat. Contoh, Anda sudah jelas dalam ilmu waris itulah bagian laki-laki, fi auladikum itu lidzakari khatul unsayain, bagiane wong lanang itu bagiane wong wedok loro. Jadi bagiane wong lanang itu sama dengan bagiane wong wedok loro. Dong. Jadi kalau anak laki-laki bagiannya sepikul, nek wong wedok segendong. Itu aturannya. Jadi aturannya begitu. Kok kemudian jenengan memahami itu dulu sekarang tidak. Itu dulunya semono sekarang tidak. Oh. Karepe apa? Karepe saiki ya padha zaman emansipasi kok. Padahal tidak ada keterangan. Tidak ada dukungan hadis yang menghapuskan pemahaman itu, yang merubah hal itu. Gitu kan? Jadi ini namanya adalah kita merubah ayat Allah. Jadi merubah kitab Allah. Meskipun Anda nggak merubah ayat, cuma merubah pemahaman. Kenapa? Siapa yang mengatakan tentang Al-Quran, memahami Quran dengan pendapatnya sendiri, tanpa didukung oleh keterangan yang jelas, nah itu namanya orang yang mengganti isinya Al-Quran. Meskipun ayatnya nggak berubah. Contoh, ada kelompok namanya Gato Lucu. Ini ngaku agama Islam. Dia mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allahu wa Allah ahadun lahir dino ahad. Allah lahir dino ahad. Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Kok sampai ngerubah Allah itu lahir dino ahad. Nah, ini jelas dia menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya. Sudah sesat itu. Jadi sapa sing menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya, itu silakan besok membawa meja kursinya untuk ditempatkan di neraka. Jadi kita harus hati-hati. Orang itu kita ngomong ke Quran tanpa pitutuh. Itu buta itu ngaji itu. Wis ngaji ra tau mangkat, maca ra cetha, iso-isone dhek nafsir Quran sak karepe dhewe. Ini loh, kita harus sungguh-sungguh. Jadi kitab Allah itu bukan seperti Quran yang kita bisa tafsirkan menurut karepe awake dhewe. Quran itu wahyu Allah, dalam menafsirkannya pun
Nah, itu ada ilmunya. Bahkan bagi awake dhewe itu mungkari ngetutke tafsir sing wis disepakati adanya. Jadi kalau ada Quran kita membaca, nek wis muhkam jelas, ya itulah Anda laksanakan. Jadi pembagian waris 21 itu sudah muhkam, wis gak iso dirubah-rubah. Tekan dina kiamat lanang sepikul wedok segitu. Dah boleh perempuan merubah ayat. Beda nek ngene. Boleh enggak begini? Saomah anake telu, lanang siji wedok loro. Sing lanang yo pinter nyambut gawe. Bondone akeh, sugih dhewe. Kemudian orang tuanya meninggal, ninggalke pekarangan karo omah. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Lalu si laki-laki ini mengatakan, wis dek ngene wae. Gandeng aku wis ana, gitu. Aku wis duwe ngene wae omah iki. Dumen codo cah loro wae. Gitu. Dumen codo cah loro wae. Di garis tengah-tengah kowe entuk pawon karo ruang tengah. Kowe entuk balai karo kebon sebelah kono. Iki adil apa ora? Wis ora apa-apa, aku ora san njaluk. Tak jaluk kowe rukun wong loro. Kebagian tanah kowe separuh-separuh, aku ora njaluk. Kowe dadi wong sing rukun. Itu boleh. Kenapa boleh? Bukan merubah ayat. Cuma dia tidak mau mengambil saja dan diberikan kepada adiknya, itu sah. Karena dia sudah kaya, sudah cukup. Dia tidak ambil warisan. Nah, ngomong sama itu orang itu, Mas, kowe sugih, ora sah nampa, ora entuk. Senajan to sugih kaya Bos Herman gitu. Kemudian adik-adik itu wedok-wedok kabeh, karepe ben entuk padha kabeh, Mas terus njaluk ya kowe sugih njaluk ngopo? Ora entuk. Orang itu namanya ditinggal mati, wong sing ditinggal mati jenenge ahli waris. Ahli waris itu sik duwe hak meskipun dhae wong sugih. Nah, jadi kenapa? Bisa jadi dia tidak ngambil kekayaannya tapi ambil nilainya gitu. Ini loh. Aku wis sugih. Adik-adikku ya sedengan-sedengan kabeh. Bapak ibuku wis mati. Kemudian aku sehat ora warisane. Aku ora pengen apa ya, ora pengen bondone. Neng karena aku itu sebagai ahli waris punya hak. Dan kan ada namanya harta pusaka. Bisa jadi nanti bondolan itu dirubah-rubah. Saya pengen apa? Sejarah. Nek iki tinggalane bapak karo ibu. Mau tak rumah, tak openi sebagai satu peninggalan. Liyane kadang lah didol, jual, dorono, dorene. Lah dia mau jual kenapa? Ini kenang-kenangan. Wis tak bangunin yang kene, mungkin musola, mau tak bangunin yang kene masjid, gitu kan. Nah, ngenang nek iki mbiyen bekas omahe bapak karo simbo. Nah, ini satu contoh. Jadi nggak boleh uang kemudian enek Mbak Yuni sing wis sugih, anak lanang ya ora ngedumi sisan contoh. Wis sasa napa kowe wis sugih kok. Nah, ora iso. Jadi nggak boleh kita merubah isinya ayat. Meskipun tidak merubah ayatnya, neng sampean kula jenengan merubah isinya, memberikan penjelasan yang berbeda, itu dia termasuk dusta, salah. Nggak boleh gitu. Karena orang Yahudi, Nasrani lebih daripada itu. Mereka menambahkan ayat atau dari sisi Allah. Nah, dia mungkin ora neng memahami sing beda. Ngantek gawe enek informasi ada namanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Mereka bikin kelompok namanya Ahmadiyah. Jelas meskipun dia
tetap Tuhannya Allah, kiblatnya ke Ka'bah, tapi ketika mereka merubah ketentuan tentang kenabian, sesat itu. Ahmadiyah itu bukan agama Islam lagi. Kenapa? Karena dia telah mengakui adanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Dua masjid aneh. Bahkan di Inggris itu orang yang punya stasiun TV itu orang Ahmadiyah semuanya. Al-Qadiani itu. Pakistan itu Ahmadiyah luar biasa, Lahore. Nah, aja jangan gampang pencet, wah ini wong Islam lain saka Pakistan. Pakistannya anutannya apa? Ternyata panganut Ahmadiyah, ya bukan Muslim gitu. Kedua Syiah. Wah ini wong Iran nih, wong jubuan. Neng sholatnya nek sujud bathuke templeki watu. Nah, ini sudah namanya hati-hati. Jadi kita bukan lihat casingnya, apa yang diamalkan, apa yang dipahami. Ketika yang diamalkan dan dipahami enggak sesuai dengan petunjuk yang semestinya, maka sudah dikatakan sesat. Inilah sekali lagi penting adewe ngaji ben ngerti. Jadi ben ojo kita kemudian membikin perubahan-perubahan yang bisa jadi perubahan itu bisa pertama bid'ah. Bid'ah itu membuat aturan ibadah yang baru yang Nabi tidak mengajarkan, kemudian diajarkan seakan-akan dari Nabi itu bid'ah. Nah urusan muamalah itu bebas. Anda mau bikin kreasi kegiatan apa silakan. Tapi agama itu mesti tetapkan, nggak akan berubah-ubah. Nek beda caranya memahami beda masalah. Contoh, Abu Bakar ki nek bar salat salam itu wiridannya lembut-lembut. Astagfirullahaladzim. Diem seperti kita ini. Nek Umar ora banter. Umar banter. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, banter. Sehingga ada yang bermadhab Abu Bakar, ada yang bermadhab Umar. Nah Abu Bakar dilirehno, nah Umar dibanterno. Kenapa? Bedanya mung jahar karo sir. Nah orang ubah bacaannya podo. Cuman corone sing beda itu khilafiyah dalam namanya cara mengerjakan. Umar dasare ono, Abu Bakar dasare ya ono. Kita manut monggo sing endi silakan, tapi nek imame sir yang jenengan aja banter. Nek imame jahar jenengan mengikuti rapopo, diam rapopo. Artinya apa? Manut to imame. Itu lho, ora gawe aturan dhewe. Ini namanya adab gitu. Nek imame maca Fatihah dengan bismillah ya silakan, dasarnya ada. Tidak bismillah silakan. Ora kok sing ora bismillah dijengkake. Nah, tidak benar itu. Makanya kita dalam cara khilafiyah mengerjakan itu adalah kita pada namanya tasamuh. Saling toleransi. Nih, bukan kita merubah ayat. Gawe aturan. Sopo sing salat bismillahirrahmanirrahim banter nang kene haram. Waras nang kono, sopo sing bismillah banter haram. Nah, itu ngawur itu. Wis pokoke melu wae samikna patok. Mung cara itu ora masalah. Nah, inilah yang jadi masalah. Jangan kita sampai merubah ayat, bahkan memahami dengan pemahaman yang menyimpang. Tadi itu, segala itu adalah warisan tadi itu. Zaman biyen itu niat ngono, sekarang dirubah. Sekarang zamannya emansipasi, ora berlaku diganti podo. Ini adalah namanya mereka mengganti, ya kan? Dan merubah. Meskipun ayatnya tetap, tapi mereka memahami yang salah. Itu dikatakan juga dia termasuk kelompok orang-orang yang menyimpang. Ini lebih daripada ayat yang ke-78. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.